selamat datang di acara podcast Ngonsep hari ini ya. Kita akan ngobrolin seputar kisah inspiratif ya. Sekarang kita akan ngobrol dengan seniman, tentunya dari Kabupaten kita tercinta, Kabupaten Badung. Dan seniman ini merupakan seorang yang sudah senior artinya di bidangnya ya, yaitu seniman snow ice carving, Pak nggih. Apa dibilang Pak? Snow sculpture. Snow sculpture nggih. Dan Bapak baru mendapat penghargaan di Harbin, Cina. Harbin ya, di Harbin ya, sudah berapa kali Pak ya. Happy birthday to you. Wis, ada yang tahu nih? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bapak ulang tahun kan? Oh, saya ulang tahun. Bapak ulang tahun? Siapa ulang tahun? Siapa ulang tahun? Siapa ulang tahun? Ya, karena juara. Oke, karena juara. Wih, kaget ya. Kira ada yang ulang tahun hari ini. Luar biasa. Tak kira ada yang ulang tahun. Bapak bawa kue nih. Kue? Kan mumpung ini kan UMKM Badung ini gitu. Oh, ini UMKM dari Badung. binaan Dinas Koperasi UMKM Badung ya? Benar sekali. Jadi kebetulan, wah tadi saya lewat nih KM, beli deh Pak. Karena Beli. kita harus support UMKM. Apalagi yang datang sekarang ini adalah Master ya. Oh. Master gini Pak ya, bakery ya? Bukan. Jadi ini di mana Pak beli ini? Bentar nih. Ini Dari mana? saya belinya di Cake and Bakery, lokasi Jalan Dharma Sabel, Luklo nomor 48 Abiat Semal, Badung. Mahal nggak nih harganya? Murah. Murah ya? Karena Langsung aja cek Instagramnya di DMS Bakery atau langsung aja telepon di 087861 support UMKM berarti ya, support Benar UMKM sekali. Badung ya, ada juga. Ini juga sama nih. Yoi, Sama, wih banyak ada. Woi. Banyak, silakan Pak, boleh Pak nanti Tapi Pak mohon ya. maaf ya, ini cuma gelas aja. Nggak isi. Oh, isi. Tak kira Bapak ulang tahun serius nih, saya kaget Pak, serius saya kaget. Tak kira Bapak ulang tahun. Kuenya akan dicoba nanti. Ini juga tukang roti ini. Apa langsung aja Pak? Langsung aja kita ini kayak Oh benar ya, nanti Bapaknya tukang roti berarti ya? Tukang roti juga. Oh, nanti Silakan. bisa tambah masukan untuk UMKM Badung yang bergerak Oh, di iya, bakery, Iya, bisa misalnya. sekali. Karena kan Iya. siapa tahu dia belajar otodidak, kalau misalnya ada yang kurang-kurang harus di-sharing juga dari- ya, benar apalagi sekali. Bapaknya expert ya. Sebelumnya kita balik lagi Pak Ga sama bapak-bapak inspiratif. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak. Saya Dikit pacan. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Pak Manu macan yang nakal banget ya. Enggak pernah ucap ya. sebelumnya Pak perkenalkan dulu nggih Bapak, nama dan dari mana Kenten biar enak kita ngobrolnya. Sarang Bapak juga. Nggih. Baik, sebelum mulai metabuh dulu. Nggih. Yo, cheers Pak. Boleh cheers dulu enggak Pak kita Pak? Kita Biar dengan nular siapa, sekali gini ya Pak. Nggih. Sebelumnya Niki Sugro. Nggih. Luar biasa. Baik, nama saya Nyoman Sungade, asal dari Desa Pecatu, Banjar Tengah. Saya ketua himpunan seniman Pecatu yang sering kali kita ajak dalam ajang lomba snow carving internasional. Pak Ketut, silakan. Baik, nama saya Ketut Suryana yang dari Taman Gria. Bukan Suaryana ya? Suryana. Suaryana. Dari Taman Gria Jimbaran. Oh, dari Taman Gria Jimbaran nggih. Ah. Berarti saya manggilnya Pak Man sama Pak Dut Mandeng nggih. Nggih, Ya. dados. Oke, Pak Man sareng Pak Dut mantan. Dek juga boleh. Wah. Iya. Pak takut ya. Oke Pak, Pak Man, Pak Dut, ini kan sebelumnya kita udah mungkin buat teman-teman yang nggak tahu yang sempat viral, setiap tahun Bapak Niki pasti viral, tapi di bidang seni ya, di bidang seni yang maksudnya teman-teman lihat yang misal anak-anak muda sekarang kan viral cuma di bagian berantem, teriak-teriakan, gitu ya. Jadi Niki Bapak Niki salah satu teman-teman seniman yang viral di media sosial bagaimana itu Dalam seni. Bidang seni ya. yang terakhir itu ada di Harbin. Harbin Internasional ya, Ya. Snow Culture Competition, dan juara berapa nih Pak? Sebenarnya boleh mulai langsung ya. Iya. Sebenarnya kita kemarin itu cuma dapat penghargaan commemorative prize. Commemorative prize itu di luar dari juara 1, 2, 3 dan harapan 4.
Nah, karena kemarin saking viralnya itu ada 80 wisatawan yang dari Indonesia, lihat punggung kita ada tulisan Indonesianya gitu, dia dengan bangganya bahwa Indonesia daerah panas bisa mengunggul salju, dia kagum dan menyanyikan Indonesia sampai seperti itu. Saya merinding. Nah, saya lanjut, dia mengupload perjuangan kita itu bahwa mengharapkan nama bla 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 bla. Dia tulis di situ juara 3. Saya bilang, Pak, kita enggak juara, enggak Pak. Gitu. Kita hanya dapat komemoratif prize saja. Dibiarin, enggak dihapus. Ya sudah. Seperti itu. Commemorative prize itu apa artinya, Pak? Hadiah permulaan. Hadiah pembinaan begitu. Oh, hadiah pembinaan sebagai pembinaan. Itu yang di Harbin International Snow Culture, Pak. Benar, itu di Harbin Cina, itu perbatasan. Ini yang keberapa kali nih, Pak? Tahun ini? Kemarin itu yang ke-8 kali ya. Iya, ke-8 kali Kita ke sana. itu sudah 14 kali sebenarnya. Wow, Dalam lomba 14 kali 5 kali di Jepang sama 9 kali di Cina. Sedikit Itu. lagi hampir menyamai UCL Real Madrid itu. 15 kali ya. Di Jepang, Pak ya. Nggih, di Siap. Jepang. Tahun pertama tahun berapa, Pak? Tahun pertama itu 2013 kita mulai. Terus seiring dengan waktu tahun 2014 kita break karena ada dana. Setelah itu berlanjut stop sampai di 2020 pandemi. Ya. Karena semua negara itu tidak berani mengundang ke negara lain karena pandemi itu. Jadi 2023 kita baru diundang lagi sampai tahun kemarin gitu. 2023 kemarin kan viral juga, Pak ya? Benar. 2023 kemarin tuh kita dapat viral. juara 3 waktu itu. Waktu itu kayak ada juara 3 nih. Ya. Bapak juga sarang, Pak juga sarang ya? Sarang. Berarti setiap tahun sarang. Kadang beda tim. Oh, maksudnya gimana, Pak? Bapak Jadi- tim Malaysia, bukan? Pak mau Jadi- dekatkan mic ya, Pak. Pak Nyoman tim 1, Indonesia 1, saya Indonesianya 2. Oh, jadi Indonesia Indonesia ngirim dua Dua tim tim. jadinya. Tapi di masing-masing tim kita udah komit berdua bahwa kita harus menyelipkan 2 junior Biar ada regenerasi. regenerasi. Benar. Jadi dia bawa 2 junior dari pecandu, saya bawa 2 junior juga. Dan mohon maaf Pak, sebelumnya ini timnya Bapak orang Bali semua. Iya, Orang Bali semua. orang Bali semua. Dan dari semua Bali dari didikan kita. didikan kita gitu. Nah, ini Pak, ini nih kegiatannya untuk membanggakan Indonesia apa memang istilahnya ada undangan ke Bapak langsung, ke Pak Man langsung atau ke Pak Atau Tut nyari di langsung, web, atau atau nyari ada di info. web, ikut lomba sendiri tapi mengatasnamakan Indonesia atau gitu gimana, Pak? Begini, awal mulanya itu memang teman-teman kita yang di Jakarta diundang. Kita ada community Ice and Snow Carving Indonesia. Saya juga ada ikut di situ. Teman-teman dari Jakarta yang mewakili awalnya. Ada surat dari Kemlu dulunya. Terus dipanggillah ketua kita di Jakarta untuk merekrut para pematung. Nah, seiring dengan waktu 2-3 tahun waktu itu sebelum 2013 ini, kita di Bali baru 2013. Keseringan tidak dapat juara di situ. Akhirnya ada bapak yang tidak ada pematung lain. Kitalah di Bali waktu itu ditelepon, mau ikut patung salju sebagai wakil Indonesia. Oh, mau. Nah, waktu itu pun saya malamnya tuh mimpi gitu. Wis, langsung mimpi. sebelum Dapat ditelepon ya. pangsit, Bapak, langsung. Sebelum ditelepon itu saya mimpi malamnya. Mimpi punya rumah tingkat 3 gitu. Kok saya enggak pernah urus rumah saya ini. Saya coba dalam mimpi ya. Saya coba tengok ke atas, loh, indahnya luar biasa. Besok paginya saya curhat dengan tetangga sebelah, kebetulan ada tukang las itu orang Jawa. Pak, kalau mimpi seperti ini apa Pak artinya? Wah, kalau enggak karir Pak meningkat, Pak akan dapat rezeki. Betul, sore harinya ada telepon ke saya, Pak Nyoman, kita diundang untuk wakil Indonesia di Jepang waktu itu. Tapi akhirnya kita ke Harbin.
Ke Cina. Ke Harbin, ke Jepangnya juga gitu. Dua kali. Dua kali satu tahun, 2 kali. Biasanya 2 kali biasanya. Oh. Januari sama Februari biasanya itu. Kalau kita ada uang. Gitu. Kalau ada. Kalau ada uang. Nah, waktu itu disponsori dari perusahaan Jakarta, saya enggak tahu karena waktu itu saya hanya tinggal berangkat saja. Saya dari Bali waktu itu ada 2 orang, saya dengan Pak Kaler dari Gianyar. Gianyar. Iya. Awalnya kita lomba di situ itu kita dapat juara 3. Di Harbin juara 3, di Jepang juara 3. Juara 3. Ya, itu 2013. Gitu 2014 break, nggak ada dana. 2015 baru lanjut sampai ke 2020. Oh, gitu. Jadi sekarang Bapak sudah punya rumah tingkat 3 berarti. Udah berarti ya? Yang buat Itu tukang baru lasnya. dalam mimpi. Yang buat tukang lasnya. Yang buatin tukang lasan ada dulu. Gitu. Nah, itu arti dari mimpi itu sangat luar biasa. Oh. Saya waktu itu merasa bangga ya, baru ditunjuk saja saya sudah merasa bangga. Artinya memang cita-cita saya kan udah lama dengar ada lomba patung salju. Patung itu. salju. Tapi mohon maaf Pak, tapi Bapak ada basic di salju sebelumnya? Nah, Nah, kan itu bagaimana dia. awalnya terjun ke dunia snow culture? Iya, benar. Karena kan kita misalnya yang tadi Bapak bilang, kita kan di daerah Negara tropis. ya, dan juga Iya, di iya. Bandung Selatan itu Panas apa lagi? Panas Masih tuh. panas ya? yang lumayan, maksudnya cuacanya Ya, karena dia di bukit semi tinggi. kemarau ya. Ya, tinggi dia. Di bukit tinggi dia. Semi kemarau. Tapi tiba-tiba Bapak bisa buat salju, kan itu teksturnya juga beda dari kayu, Ya, benar. buah, terus apa Styrofoam. lagi? Jalan. Ya, Styrofoam itu kan beda Pak, ya ya. benar. Ya. Apalagi dengan salju. Saya berpikir kalau salju kan kayak es krim, Nah, terus Ya. apa bedanya salju sama es dulu, Pak? Nah, ini yang menarik sesungguhnya. Kita bergabung di lomba internasional itu biasanya media-media asing itu yang pertama kita yang dicari. Kenapa? Kamu dari Indonesia, daerahmu panas, bagaimana kamu belajar? Karena kamu tidak punya salju. Nah, itu benar, Pak. itu yang kita jelaskan sama mereka. Kita awalnya sudah punya basic satu dari ngukir gabus, ngukir es sekali-sekali di hotel dulu waktu kita masih di hotel. Batu juga. Nah, kita terjunnya ke snow culture itu kita belajarnya dari gabus, dari styrofoam. Jadi caranya itu kita buat media kecil dulu, miniatur. Itu kita skalakan Ukur di skalanya. di Iya. komputer dengan program Corel itu. Jadi tinggi dan besarnya itu kan sudah ditentukan Iya. di sana. Jadi tingginya itu sampai 4 meter, diameternya 3x3. 3 kali. Karena kita tidak gampang bekerja di media yang besar itu. Kalau media kecil kan bisa diputar-putar begini. Nih, benar. Kalau media besar mesti Kita harus yang nanti- keliling, kita Ya. harus gini juga. Kalau media besar harus kita main akal-akalan, main skala. Ngambilnya pun harus tim itu belajar dari styrofoam itu, kamu harus ngambilnya dari sini. Ini sekian senti dari sini habis. Mereka tidak boleh bekerja itu tidak sesuai dengan petunjuk kita. Setelah dia ngambil yang A, kamu harus nanya saya. Pernah satu pengalaman ketika dia tidak nanya sama kita, bikin leher dari belakang dia buatnya, tembusnya di leher sini hampir putus. Nah itu Berarti Bapak basicnya dulu sebelum ke salju atau es berarti di styrofoam pertama. benar. Iya. untuk Styrofoam. modelingnya, untuk Untuk modelingnya. modelingnya. Styrofoam terus itu otodidak belajarnya Pak? Apa memang ada basic ngukir? Kalau di Bali kan identik dengan pahat, matung ataupun kayu ataupun beton tuh sekarang. Apa ada basic di sana terlebih dahulu? Apa memang otodidak tidak ada, cuma karena pengen nyari kerja itu ada kerjaan bisa gitu kan biasanya orang gitu. Bisa nggak kerja ini? Bisa, yang penting latih sendiri aja sendiri ya. Yang penting bisa Waktu aja bisa. snow culture malu nggak Pak? Nah, Malu ya. Pakai apa nggak? ya saya jawab dulu ya. Begini, saya dulunya berawal dari belajar patung itu memang otodidak. Patung dulu, baru ukir. Nah, ukirnya itu dapat belajar dulu di jalan apa ya, di
Di Jimbaran juga. Enggak, bukan di Denpasar, di Jalan Tensiat itu, di belakang Gereja Care. Saya di situ dapat 5 tahun, memang khusus belajar untuk ngukir Ngukir apa itu, Pak? ngukir kayu. Oh, ngukir Nah, kayu. ngukir kayu. Untuk Kalau sangah nih kah? nggih, macam-macam Oh. mejel, panel juga bisa. Nah, untuk matung memang otodidak. Awalnya saya belajar matung itu ada murid-murid SMA yang dapat ekstrakurikuler di sekolahnya tuh membuat prakarya dari tanah liat, sampai di rumahnya saya tiru. Saya juga ikut nyari tanah liat. Karena lihat. Saya bentuk-bentuk bisa potongan rama gitu ya. Saya taruh di tempat yang teduh. Terus gimana caranya biar enggak pecah? Dari di sana dia ngasih teknik. Akhirnya berkembang ke kayu, saya coba-coba saja. Ya, akhirnya saya baru bisa mahat dan belum tahu anatomi dan proporsi. Kita belajar dari buku. Ada teman yang ngasih, itu belajarnya di hotel. Oh. Itu belajarnya di hotel, kita belajar dari situ. Berarti Bapak dulu tuh gak ada gengsi sama sekali untuk bertanya berarti ya? Gak ada Karena gengsi gini, ya? ini kan Ya. ini fakta uniknya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh bayangkan itu belum ada zaman internet ya. Benar. Ya, Iya, Jadi betul. Itu dah. di mana-mana media itu susah Pak ya, apalagi Betul. kalau misalkan mau nyari model Betul. tato segala macam itu juga salah satu kesusahan. Tapi bapaknya mau. Nah itu dah makanya saya bilang dari gak gengsi berarti bertanya. Mau belajar, itu anak muda sekarang tuh kan itu gengsi mainnya. Padahal lah bawa smartphone Iya, ya, kok padahal jadi kan. smart people. Benar yang seperti Pak bilang, kita dulu hampir seperti Pak Ketut itu, kita kumpulkan majalah-majalah, koran dan lain sebagainya, apa yang suka, mau itu ada gunanya atau tidak, yang penting suka dulu di clipping, Nah, pakai di clipping clipping dulu. itu dah. Ya. Sehingga Benar, Pak. kita membuat sesuatu, kita buka-buka lagi, ya ini bikin tangan di sini, ya itu, Itu. bikin buka di sini, sampai muka yang bentuk bagaimanapun kita ada di clipping itu. Ini deh. Itu belajar, belajarnya dari situ gitu. Jadi serunya zaman dulu tuh itu. Saya ingat banget kalau misalkan tugas clipping, Mbak ya. Ya. Kita kan nyarinya tuh nyari yang bagus-bagus itu kita tempel karena Ya. jadi kolase. Nah, itu yang sampai sekarang tuh saya masih membuat imajinasi saya tuh liar istilahnya. Jadi ngambil kepalanya nanti taruh sini, badannya nanti kayak gini. Iya. Itu yang nggak terjadi dengan anak Zaman sekarang karena mereka sudah Instan. semua Pak. Benar Pak gitu Pak kita ya, benar ya. Betul sekali. Betul. Pak jadi kemarin waktu di China Mm-mm. kan beda sama di Bali nih suhunya Pak ya, temperaturnya. Ya. Nah, Gimana caranya Bapak adaptasi di sana? Dari Yang- tropis. Ya, yang Itu. yang pertama kan pasti bakalan apa namanya? Kakahan nggak, Pak? Ah, itu kan. Bibir pecah-pecah gitu. ya. Pecah-pecah. Itu minum tua dia. Itu pasti pecah-pecah. Itu ya, Pasti ya, ya. itulah, Bla. pasti itu kakahan Pasti. itu pasti dan agak gatal gitu ya. Iya. Gitu Dan kan. mohon maaf Pak, kalau boleh tahu itu berapa Suhunya. suhunya berapa? Suhu terakhir yang paling ekstrim itu suhu minus 26. 26, minus 26. Minus 26. AC berapa paling kecil 16. 16. Kita Udah ngegat, kita udah udah ngegat. ngegat ya. Udah pakai saput double tuh. Udah pakai ya itu apalagi minus 26 Pak ya. Kita pernah sampai minus 35 pernah. Pernah. Nah itu Itu baru rasanya gimana, Pak? Itu dah Pak. enggak hangat. Dingin lah sudah Pak. Dingin Ya sudah pasti dingin Pak, bukan hangat lagi. Apakah dinginnya tuh sama kayak di Kintamani itu Pak? Oh, Lebih dingin lagi. lebih dingin. lagi. Jauh Pak. Jauh. Jauh. Kalau kita Tangan keluar kaku. Tangan kaku sama. kaku. Kaku. kaku, Pak. Dengan minus 26 itu Kaku. Jadi gimana ya? Sarung tangan ini kan basah. heeh. Nah, Oh, kan begitu megang. dia karena ini kan Iya, karena kita kerja megang dan lain sebagainya, itu kalau udah dibuka sekali, kekeh dah jadinya. Oh, harus diganti. Harus diganti lagi. Ya. Itu pakaian saya ya. Heeh. Saya pakai jaket 2. Jaket Yang tebal-tebal tuh Pak. Yang bulu-bulu tuh. Jaket itu, back cover. Nah. ya, Yang tebal-tebal itu kan. itu di dalamnya ada long john lagi 3. Hmm. Jadi 5 kan? 5. Bajunya 5, celananya 4 saya pakai. Long john 4. Masih dingin Pak. Karena kita bergerak ya, mic-nya. karena kita bergerak ya dinginnya nggak berasa di badan dan di kaki tuh nggak berasa. Yang berasa tuh saya di telapak Telapak kaki. Karena Sepatunya bisa pakai 3 ya. Cukup satu sepatunya. ini sepatunya yang unik. Jadi kalau sepatu saya sehari-hari itu kan 42. Heeh. Nah, di sana beli sepatu yang 46.
Kaos kakinya di Kaos iya, kakinya iya. yang Oh, dibangun. kaos kakinya, tak kira sepatunya ditambah lagi 2. Lupa ya kaos Ada- kaki. Kaos Eh, kakinya 4. Di minus 26 tuh buat tangan kaku Pak ya? Ya, tangan yang kaku. Oh, itu artinya teman saya otaknya minus tetap kaku dia. Harusnya tuh harus bisa dirubah ya pola pikirnya ya, jangan kaku-kaku ya. Iya, Tapi iya, cara iya. Bapak menangani itu ketika tangan kaku itu gimana, Pak? Eh, Apakah ganti sarung tangan lagi? ekstra sarung tangan. Jadi di tas itu ada ekstra sarung tangan, dan sarung tangan pun yang baru nih itu dibungkus segala macam. Biar nggak langsung kaku ya waktu kita ambil ya. Oh. Kalau minum air di gelas itu, di botol ya, kan minum separohnya itu pasti jadi es. Jadi cuma Oh, minumnya- memang benar kayak yang di internet itu Pak. Dilempar. Waktu- ya dilempar Dilempar langsung terus. kering jadi. Memang gitu, Pak? Iya. Ya. Serius nggak? Ya. Wah. Kalau semburan kalau apanya aqua di Ah, sembur gitu, enggak. Oh, enggak. Terus semburannya itu baru dia jadi salju dia gitu. Oh, yang kayak kecil-kecil. Ya. Oh. Yang Kalau kecil-kecil. sama apa? Udah. Senyidang Dia tiba-tiba, kan Oh, nggak- bisa. Tapi Karena dia jadi- di dalam hangat. tapi jadi waktu keluar jadi es gak Pak? Enggak. Kok Karena saya dia sih butirannya kan es itu tebel ya. Tapi waktu di minus 26 tuh terasa dehidrasi nggak, Pak? Dehidrasi apa terhidrasi malah kita waktu suhu dingin tuh? Apa kita pengen minum aja terus? Enggak juga ya. Mic-nya, Pak. Kemarin itu yang saya rasain cuman itu aja. Jadi nah di sana lah ketika minus 26 4-4-nya saya jak blog otomatis kok kita blog semua ini ya gitu. Mendadak blog gitu. Nah, sudah tangan saya kaku. Kalau nggak salah Pak Nyoman itu ketinggalan ada satu bongkahan kecil yang mestinya out, dia nongol masih sudah terakhir baru loh ini kok masih nih belum dihilang. Oh iya lupa. Nah jadi mendadak begitu gitu loh. Oh, mendadak bingung gara-gara minus 26. Teknisnya artinya Karena- selain karena pun kedingin. kita Ada ngaruh. harus Kayak- apa namanya menjaga suhu tubuh, terus dengan cuaca yang ekstrim, dengan otak yang harus berpikir, itu benar-benar tantangan banget artinya Pak ya. Tantangan Pak, sekarang kan sudah zaman teknologi ya. Jadi schedule suhu itu sudah ada dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau dan di luar suhunya negeri ada tuh, Pak ya. Di luar negeri sudah ada. ada. Jadi kita bisa memperhitungkan besok kita pakai kaos kaki 4 gitu. Nah itu kita harus baca. Kalau di suhu lagi ekstrim sekali kita ndak siap, itu bahaya. Bahaya. Nah bahayanya ketika kita bekerja itu kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, ini kaku ini. Saya pernah satu pengalaman tapi itu minusnya sampai minus 35 waktu pertama kali. Ngomongnya dengan teman nggak bisa ngomong kita. Nggak ada Pakai bahasa isyarat itu. Bener. Pakai bahasa isyarat. Saya ngambil pahat tok gitu berhenti. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa Itu ngomong. minus 35 itu. Minus 35. Ya. Minus 35 Pak. Saya di nol aja kayaknya Iya, udah. saya udah membayangkan aja udah kayak grrrr. Hipotermia namanya, hipotermia. Anemia, anemia. Hipotermia. Ya, Anemia hipotermia. itu kekurangan darah. Iya, iya. Kekurangan uang? Miskinia. Oke Pak, jadi kan ini dari tadi kan kita ngomongin ini Pak ya, masalah tantangan itu. Ya. Bagaimana cara menjaga pahatan itu biar nggak hancur Pak? Apakah ada cara Nah, khusus? Nah yang tadi ya. saya bilang itu kan, misal es krim aja misalkan kita Ya benar. ice ya, kita tek Ya. itu kan ada Iya. yang Ya. kepadatan yang berbeda kan Pak ya? Ya, Gimana jadi- cara menjaganya? Jadi ini kebalik sebenarnya, kalau di daerah dingin itu kebalik. Di hotel itu hangat, di luar di area gitu malah justru dingin. Jadi untuk menjaga karya kita harus tetap stabil, ya dibiarkan saja suhu yang menjaga nanti. Oh, alam yang mengatur berarti ya? Alam yang mengatur, Nah, kalau dia panas berarti dia akan berkurang. Berkurang. Tapi tidak pernah sampai 5 derajat atau 1 derajat, 5 tidak pernah. derajat itu? 0 derajat itu juga tidak pernah. Panas Pak. Minus Plus. minus. Plus. plus Oh, plus. lima. Ya, enggak sih. Nggak Di sana ada. tetap dingin di sana. Dingin sih. gitu. Oh, Karena ruangan apa namanya memang sudah gitu Ya, guminya dingin. ya gitu ya memang gitu. Pakai AC nggak negara- sana? Enggak. Nggak. Di dalam Iya. ruangan tapi pakai hot heaternya apa namanya? AC. Ah, Iya, heater, ya. heater, iya. Heater ya. Kalau kita pengen dingin, buka pintu jendela Jendela aja dikit. dingin. 2 senti aja. Kayak 2 senti aja nggak boleh lebih. Nggak. Tapi Pak, kalau seandainya kan Pak kan yang saya balik lagi pertanyaan, beda nggak salju sama es itu Pak? Ya, beda Pak. Kalau es itu dia agak lebih keras dan alatnya pun sedikit beda.
Kalau salju itu lebih soft ya, seperti cetakan PC luluh yang baru setengah matang, seperti itu. Nah, cuman dia lebih kuat ketika kita mahat. Kalau kita dudukin yang bongkahannya yang masih besar itu masih tahan. Cuman bagian-bagian yang sudah diukir yang modelnya kecil-kecil gitu kita mesti harus selesaikannya dari atas biar tidak kesentuh lagi gitu. Itu dari atas pengerjaannya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ya, kalau dari bawah nanti lagi ketimbun nanti gitu berarti benar. ya. Itu yang kita latih ke anak-anak sebelum kita berangkat. Jadi kita bekalin dengan pengetahuan itu biar mereka juga bekerjanya tidak sembarangan, bekerja sendiri dan seperti itu. Karena beda memang kalau es dengan salju itu. Betul. Oh, alatnya juga beda Pak ya? Alatnya beda. Kalau Beda. es bisa pakai mesin, kalau salju nggak bisa pakai mesin. Kalau salju bisa nggak dikepal-kepal gitu Pak? Bisa. Dibentuk. Bisa. Kalau misalnya sekarang kan salah ukir nih misalnya atau salah mahat, Bisa. gimana cara ngakalinya? Ditempel ya? Ditempel. Itu saya pernah waktu ngajak tim dari Karang Taruna Desa Pecatu. Di kriterianya kan nggak boleh pakai air, karena air itu media untuk melengketkan yang patah. Ngelem. Nah, patah. Saya waktu itu buat ayam kurungan yang ada sangkarnya. Kakinya patah. Kakinya patah. Nah, gimana caranya? Air enggak bawa waktu itu. Kita lihat juri kanan kiri enggak ada, saya pakai ludah. Kita lengket dia. Tapi ada nggak bekasnya Pak? Enggak ada. Warnanya kuning. Yang buat beda. Ini tengkak namanya, warna kuning ya. Enggak Ini ada. kayak apa ya? Abis kena nut gitu. Kira-kira ada nanti bekas sambungannya tuh. Kalau di salju nggak ada, berarti bakalan kelihatan bekas. Biasanya kelihatan dia agak kuning sedikit gitu, walaupun pakai air biasa agak kuning dia. Cuman kalau kita ngelem yang kecil gitu kan enggak begitu. Kalau media besar itu baru Kelihatan. Oke Pak, ini mohon maaf kita coba dulu Coba UMKM. Pak, ini Pak boleh Siap. Pak. Kalau Siap. itu nggak ada pisau sama Ini emang jahat ini. sendok guys. Tuan rumahnya Pak basah, bapak nggak dipotongin ini gimana? saya kira tanah tadi. Nah, ini produk UMKM Pak. Coba Ini dulu produk Pak. ini boleh Pak. Donat. Produk ya. itu ada brownies, Siap. bolu Siap. kukus. Kebetulan Pak Dan juga Ketut donat. kerja di hotel Pak ya. Masih sampai sekarang Pak udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Tapi di istilahnya di Dicicip. pastry ya di Dicicip. cool kitchen namanya. Apa? Ya betul di Cool Kitchen. Cool Jadi Kitchen, jadi ya? ada departemen Cool Kitchen. Hmm. Itu ada di dalamnya tuh kitchen artist. Kitchen artist. Yang khusus di bidang garnish dan lain sebagainya, patung mentega, patung coklat, Ya, patung benar, es. benar. Gitu. Itu di salah satu hotel bintang 5 di Ya. Nusa Dua Pak ya. Silakan Boleh Pak, silakan Pak. Coba Pak gimana Kita menurut coba juga. Rasanya enak nih. Enak, Ini Pak. bahannya apa nih? Dari salju nih. Bukan dari styrofoam ya? silakan. Bawa coba yang mana nih? Bapak tuh nyoba nyoba yang topping keju Udah Bapak. sama bapak. Mana nih? Dinda. Dinda. Bukan Yuli. Sana. Fitri namanya. Fitri. Fitri. Bapak sebenarnya. Mohon Ini ma- juga Pak. Ya, mohon maaf kalau masih ada sisa bisa dibungkus. Boleh Pak. Produk UMKM. Tolong Pak. dibungkus pakai nasi. Oh, Bapak ini sudah bilang gimana rasanya Pak menurut Bapak Pak? Luar biasa ini. Luar Enak, biasa. Enak. Enak Pak ya? Enak. Menyamai roti bintang 5 nih ya Pak? Bus. Dia pasti tahu. Iya. Rasanya Di mana tadi beli Pak Kak? Di DMS. Di DMS Bakery. Di ya. DMS Bakery. Langsung aja di Instagramnya DMS Bakery _ dan lokasinya ada di Jalan Dharma Sabra Luklo nomor 48 Abian Semal Badung. Dan ini Pak merupakan binaan dari Dinas Koperasi UMKM ini kita yang di Badung. Di Luar Dinas biasa. Koperasi. Kalau ada pertanyaan gimana cara biar produknya muncul di sini? Gampang banget. Langsung aja daftarkan UMKM Anda di binaan Dinas Koperasi Dan UMKM. Dan UMKM. Ah. Lagi makan. Ya lagi makan, oke. Nah, saya usul ini Gimana Pak? karena tadi ada kata-kata binaan, biar adil ya. Ya benar. Kita mohon dibina juga dong. Oh, oke. Kita
Kita tampung Pak, kita tampung. Nah nanti saya itu bukan kemenangan kita, tapi nanti saya akan sampaikan Pak. Siap. Saya akan sampaikan. Siap. Di Badung sendiri belum ada berarti istilahnya komunitas atau organisasi untuk saya Ice susah carving bilangnya. gitu. Ice carving ya. Ada Pak. Di Badung ada Pak? Iya, Di sebenarnya Badung? dia kan dari Pecatu. Mm. Himpunan Seniman Pecatu. Nah, Nah, Ya, kemudian mencakup itu. jadi gini. Saya dengan Pak Nyoman ini kan rival dulu. Musuh bebuyutan di mana ketemu Iwa my musuh. Tapi di rumah gini lagi gitu, adung lagi. Nah, saya nggak punya penerus Pak. Dari anak saya nggak nyeni gitu. Ternyata anaknya dia juga nggak nyeni. Gitu. Terus? Nah, dari situ kita ngobrol. Wah, ini kita sudah sengkauh nih. Gimana nih? Kan gitu. Ya, benar. Gimana kalau kita bikin sebuah komunitas gitu. Untuk jadi wadah. Karena Tiang berdua berangkatnya dari hotel kan, dari kitchen artist gitu. Dari situ akhirnya kita ngadain lomba ukir buah, fruit carving. Juara 1, 2, 3-nya kita kumpulin, kita ini jadi banyak nih. Ya, setelah jadi banyak kita adu lagi 1, 2, 3 kita berangkat ke Harbin China. Oh, yang juara 1, 2, 3 itu diajak berangkat ke Harbin China. Ya. Ya. Jadi ini saya punya pesan buat teman-teman yang mungkin yang nonton ini di Universitas Pariwisata. Jadi kalau misalkan bingung nyari suhu atau master untuk fruit carving, bisa langsung ke Bapak ya. Benar. Bahwa Komunitasnya apa namanya Pak? Siap. Bali Kalau ini Bali Talent Artist. Bali Talent Artist. Yang lokasinya di Jimbaran, Taman Griyoh, Taman Griyoh Pak Nasir ya. nah, itu dah. Jadi kalau misalkan kan banyak nih kita punya kampus-kampus pariwisata kan. Jadi kalau misalkan bisa, karena dari ke Bapaknya bilang bahwa Bali kekurangan untuk artis no culture Pak ya. Benar. Jadi harus ada regenerasinya. Siapa tahu dari ngukir buah jadi ngukir sejarah. Gila. Bahasanya kerennya. Tiba-tiba ini. Oh ini Pak. Pak kemarin waktu di Harbin ngangkat tema Triguna Pak ya. Triguna. Tahu Triguna apa? Tri itu 3 Pak ya. Ya, guna itu. Guna Dharma. Kamu juga. Guna itu sifat. Iya kan biar lucu. 3 sifat. Nah, Yang dipilih berbeda. untuk kompetisi kali ini ya kan. Terus bagaimana tema ini bisa mewakili nilai-nilai budaya Bali, Pak? Kenapa Bapak angkat tema gitu Pak? Begini, awalnya kita selalu mengangkat tradisi Bali di kancah internasional ya. Pada satu saat saya sempat ketemu dengan Presiden Snow Sculpture Internasional yang langsung dia jadi jurinya biasanya, kepala jurinya biasanya. Saya nanya ke dia, apa sih yang menjadi poin yang terbesar di dalam lomba ini? Dia bilang yang menjadi poin yang terbesar itu adalah original design sama filosofi. Nah, dari situ sih kita mencari-cari di YouTube dan lain sebagainya sehingga ketemu dengan Triguna ini. Nah, tahun lalu juga waktu kita juara 3 kita mengangkat Rua Bineda itu yang simbolnya barong sama Rangle itu masuk. Padahal pahatannya kalau menurut saya belum puas gitu. Masih agak kaku-kaku. Barangkali dari filosofi yang masuk. Segitu Bapak bilang belum puas yang Rua Bineda itu Pak? Benar, justru yang kemarin saya puas dengan hasil karya saya. Yang Tapi kemarin itu yang 3 kan Pak ya? yang Triguna ini. Yang Triguna itu ya. Itu saya puas dengan hasil karya, betul-betul semuanya 100% sudah clear. Terkadang kalau pengalaman kita yang lalu itu terkadang kita masih ada ketinggalan di pojok gitu karena kekurangan waktu. Itu juga tidak jadi masalah loh sebenarnya. Nah yang kemarin itu kalau kita selesaikan dalam 3 hari itu sebenarnya udah selesai. Sudah selesai kemarin. Tapi masih ada waktu, besoknya lagi setengah hari. Sudahlah pelan-pelan saja, besok masih ada waktu. Akhirnya kita agak slow sedikit kemarin itu. Makanya Pak bilang dengan karya ini puas Pak berarti. Benar. Nah ketika diumumkan tidak ada juara, biasanya kan
yang diumumkan itu juara 4 dulu, juara 3. Wah, kita pasti juara 2 Pak Tut. Kita sudah senang kita. Oh, tahu-tahunya nggak dipanggil. Wah, kita nggak dapat. Nah, dapat penghargaan itu pun baru kita di kamar tidur baru dibawain. Pak, ini penghargaannya. Baru terbuka ya itu commemorative prize itu kita dapat. Ya itu. Yang juara tahun ini siapa Pak? Negara dari mana? Dari Rusia ya. Rusia, Cina, apalagi itu saya Jepang lupa. nggak? Jepang nggak ada. Ya, Jepang nggak juara dia. Tapi dia patut berbangga. Iya. Benar kan? Karena kan negara tropis. Iya benar itu salah satunya. Satu nilai plusnya dia kan kalau misalnya juara karena dia tiap hari. Memang tiap hari kena salju. Masa kita tiap hari beli es serut? Ya, jadi kalau menurut mereka itu kalau kamu gimana kamu mempersiapkan ide itu? Oh, kalau saya latihan, dia punya salju toh. Iya benar. Kalau kita punya styrofoam, nggak mungkin kita buat styrofoam yang sebesar itu. Kita harus buat yang kecil dulu. Itu pun kadang satu dua kali aja kita Iya, latihan. 1-2 kali. Baru kita berangkat langsung dengan semangat yang luar biasa. Tapi Pak, saya jadi kepikiran, ini kan teman saya bilang es serut tadi, apa pernah nyoba es serut dulu? Beda teksturnya Pak sama salju Pak? Es serut yang dicetak itulah salju. Es serut yang dicetak. Es serut yang udah dikepal-kepal tuh. Ya itu salju itu kan Butiran, butiran-butiran ya. air yang jatuh langsung membeku itu jadi salju. Itu yang Pernah Pak dikumpul nyoba Kinten? Pakai itu untuk latihan? pakai Es enggak, serut. enggak pernah. Kalau kita di alam yang panas gitu, kalau enggak di dalam freezer coba enggak Iya bisa. benar, ya, benar. Malah jadi es lagi. Oke Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa sebagian besar biaya perjalanan itu menggunakan dana pribadi Pak ya. Benar. Terus Sponsor juga ada, sponsor. bagaimana tim menghadapi kendala ini Pak? Dan apa yang Bapak harapkan dari pemerintah untuk ataupun pihak swasta ke depannya nanti? Baik, kita bukannya Langsung aja Pak, langsung ya, aja Pak. bukannya Kita perlu 1 triliun. Saya juga mau. Ya. Memang kemarin perjalanan kita memang kita biaya sendiri ya. Kita mencoba karena dulu pernah ada salah satu pejabat yang memberikan jalan, Pak, nanti kalau kegiatan Pak ini undangannya tolong dimasukkan ke Pemda Badung. Pemda Badung yang diundang. Nanti kita bisa dah menganggarkan begitu beliau. Nah, barangkali kemarin itu karena setiap tahun undangan itu baru datangnya bulan Oktober. Karena belum dianggarkan juga. Benar. Jadi agak susah barangkali. Ya itu biasanya susahnya di ya itu. pemerintahan. Iya, Pak. iya. Nah, mudah-mudahan dengan nanti Pak Bupati yang baru kita akan tuntut nanti dia pernah berjanji ke saya untuk bisa mengagendakan kegiatan kita ini di Badung. Nah, kemarin itu ketika bulan November kita mesti harus sudah mempersiapkan tim. Jadi kita kontak teman-teman itu semua. Ya, siapa yang mau berangkat dengan biaya sendiri. Akhirnya timbullah kolaborasi BTA dengan himpunan seniman. Oke, dari saya ada 2 ini. Oh, yang lainnya dari himpunan seniman, saya sendiri yang mendanai gitu. Dari mereka ada hotelnya, Pak Ketut dari pribadinya. Gitu. Benar-benar sendiri Pak. Benar. Benar-benar Gak ada sendiri. sponsor untuk Nggak. tahun ini, tahun lalu Tidak ada. ada. Tahun lalu juga tidak Tahun ada. lalu Tahun lalu kita ngirim 1 tim. Kita 1 tim, Pak Ketut 1 tim. Mereka buat Pasar McD. Sampai buat Pasar Pasar McD. McD untuk bisa berangkat, bisa menambahin biaya tiket. Padahal bawa nama Indonesia ya Pak. Iya benar. Padahal Bapak bawa nama ini. Padahal bawa Nah, nama Indonesia. itu Indonesia dia. dengan 287 juta Iya. penduduknya. Yang bayar Itu pajak dia bagaimana? kemarin wisatawan yang dari Indonesia, Pak, kesini biasanya biaya dari mana gitu, dia bilang. Kita biaya sendiri Bu gitu. Wah, biaya sendiri, Indonesia kan banyak uang. Ya, Indonesianya banyak uang tapi nggak nyampe ke kita. Apa yang terjadi? Setelah kita ngomong-ngomong, Bu, kalau budaya yang harus mengembangkan gitu kalau bukan dari kita, dari siapa lagi Bu? Barangkali dia terenyuh dia hatinya. Mereka akhirnya dia ngecuk 100 yuan ya dikasih kita. Pak, ini untuk beli air gitu. Sampai segitunya kita. Orang Indonesia yang tinggal di sana. Bukan, orang Indonesia wisatawan. yang tur ke sana. Gitu. Oh iya, yang liburan ke sana. Liburan berarti? ke sana. Tolong admin Gerindra. Gak tahu kan.
berarti ini pure dana pribadi. Pure dana pribadi. Tahun 2023 sama 2024. Selama 2000 jalan selama 14 kali. Enggak, 2023 kita juga biaya sendiri. Itu pure dari dana pribadi saya sendiri. Saya menghabiskan dana sekitar 100 juta lebih ya untuk bisa mengangkat. Bahkan waktu itu saya berkeinginan dapat dana. Saya membuka event kegiatan lomba membuat tapel dari clay itu sama membuat lomba dari sepeda rias. Dengan harapan kegiatan kita itu buatkan proposal, ada swasta yang mau nyumbang di situ. Tapi akhirnya ya juga uang kantong keluar semua. Tidak sampai. Bapak berarti nggak pernah gimana istilahnya ngajukan proposal ke perusahaan-perusahaan, toh juga nanti diisi entah di sponsor nanti di bajunya gitu. Berarti nggak pernah Pak, sering kali kita seperti itu. Cuman biasanya dana yang kita dapatkan tidak mencukupi. Paling 200.000, 500.000, paling besar 1 juta. Bahkan ada kemarin di awalnya dia menggebu-gebu sekali, kepingin support kita. Itu perusahaan gede itu, Pak, undangannya kirim ke kita. Gantinya kita udah berangkat, kita sudah mau berangkat ini buat tim jadi support kita enggak, kan kita tanya seperti itu. Oh ya Pak, kita tidak bisa support dengan dana, kita kasih kaos saja. Begitu mereka. Tapi saya tidak menyebut namanya ya. Iya Pak, tapi kalau misalkan boleh Pak ya. Ya. Kalau misalkan pemerintah Badung dari Pemkab Badung yang support, gantinya namanya pakai Badung Pak gitu Pak. Oh, iya, pasti. Ya kan Pak ya, pasti ya Pak ya. Gede ditundu, satu tundu saya kasih. Begini Pak, kita bukannya tidak pernah didanai sama Badung. Kita pernah 2 kali. Dulu tahun 18 ya? 2018. 2000 ya 2 kali pokoknya, saya lupa tahunnya. Itu dana hibah sekali sama dana Kreativitas. Ya, dana kreativitas dikasih 300 waktu itu. Itu kita 300 juta Pak. Bisa berangkat 2 event itu di Jepang sama di Cina gitu. Berarti setelah itu nggak ada lagi Pak ya? Setelah itu tidak ada lagi. Berarti benar ya, nih adik-adik teman-teman yang nonton ya, kita patut belajar dari Bapak Pak Man sarang Pak Tut niki, gimana beliau mendedikasikan dirinya untuk seni. Benar Pak, tanpa harus meminta-minta, tapi memang pure keinginan untuk membanggakan atau menunjukkan kepada dunia bahwa inilah Bali, inilah Indonesia, inilah budaya kita, inilah seni kita di sini. Dan kan kita gitu, juga ya? harus mengapresiasi dedikasi bapak-bapak berdua ini. Semoga tahun ini Pak jadinya Oktober. Ya. Oktober 2025. Undangannya biasanya Oktober. Nah, baru jadi kita keluar. bisa timelinein teman-teman, nggak usah Oktober. Mungkin bisa langsung kontak bapak-bapaknya kalau misalkan ada yang mau mensupport ya di Instagram. Ya, di mana kalau seandainya ada teman-teman ataupun perusahaan-perusahaan yang ada niatan untuk mensupport gitu. Iya, jangan ngasih kaos. Kemana? Boleh, kita ada Instagram Himpunan Seniman Pecatu. Himpunan Seniman Pecatu sama Bali Talent Artist. Bali Talent Artist. Jadi ada 2, Bali Talent Artist dan Himpunan Seniman Pecatu. Jadi langsung aja, Oktober ya. Oktober itu undangannya. Jadi kan harus sudah siap-siap. Benar-benar. Oktober siap-siap, pokoknya Januari berangkatnya Pak ya? Januari berangkat. Berangkatnya Januari, ada waktu 2 bulan. Yuk teman-teman, kita support bapaknya dari apa yang kalian punya, misalkan punya lebih. Dan lebih ya, benar. Let's go. Nanti isi sponsor bajunya Bapak. Sing ramen. Sing sepi berarti baju. Iya. Jiketnya buat jiket khusus ya. Isi sponsor semua. Enggak, berarti Pak gini, undangannya Oktober, berangkatnya berarti tahun depan. Ya, Januari. tahun depan di Januari awal. Berarti undangan yang tahun 26 berarti ya. 2025 ini berarti belum ada berangkat. 2025 baru pendaftaran kan di Oktober, baru undangan, terus 2025 kita sudah berangkat kemarin Januari awal. Oh, berarti Januari 26 jadinya kita berangkat. Enggak, yang tahun ini Bapak 25. Januari kemarin baru. Iya. Oh, berarti undangannya di 2024. Iya. Nggak gini, seandainya kalau Bapak bilang tadi kan minta artinya mohon disupport juga kan. Nggih. Kalau di pemerintah itu kan ada yang Bapak tadi sempat bilang ada penganggaran. Nah, kalau seandainya setiap tahun mungkin nanti bisa sampaikan kalau memang setiap tahun sudah pasti
ada agendanya ini pastilah disupport Pak, apalagi di Badung Pak. Saya yakin kalau memang karena itu butuh kepastian masalahnya Pak. Kalau nggak ada kepastian biasanya kan kita sudah anggarkan tapi nggak ada kegiatan, kita yang repot sendiri. Nah memang agenda kita kan memang setiap tahun, bahkan dalam setahun itu ada 2 kali Januari sama Februari yang perlu kita agendakan. Mudah-mudahan kemarin kita pelepasan tim itu di kantor camat ya. Pak Camat Kutai Selatan memberikan jalan, coba Pak masukkan anggaran ini di Muslimbang. Lapor sama staf kita nanti, kebetulan Muslimbang kemarin diundur di kantor camat. Agenda kita dan anggaran kita sudah masuk di Muslimbang di kecamatan. Mudah-mudahan nanti itu bisa nembus. Benar. Yang dulunya kita tidak tahu ya, tidak tahu mesti harus dari mana. Di mana kena macet gitu. Ya, di mana macetnya? Karena kita tahunya hanya matung saja. Cari uang itu gimana caranya? Nah ini yang jadi kendala bagi kita. Dedikasi gini ya. Kita tepuk tangan sekali lagi dah. Pokoknya bapaknya tadi bilang kita tahunya buat aja kita untuk mencari dana, nggak tahu yang penting kita bisa berkarya kan gitu jadinya. Iya. Sungkaro maksudnya tahun ini bisa tahun depan jadinya. Tahun ini ada perubahan untuk apa namanya? Biar Bapak nggak supportnya. lagi. Saya benar-benar kok misalkan ambil Bapak apa namanya? Bazar McD gitu. Ngecuk gitu ya. Gitu. Saya cukup tercengang juga benar. Apalagi Dotling Bro. bawa nama Indonesia. Nah, Pak, ini pernah saya jadi satu kenangan apa ya, bad memory barangkali ya. Tahun pertama kita ngadain pameran patung pasir ya waktu itu. Kita juga bergerak di lomba patung pasir. Kita membuat pameran patung pasir di pantai Labuan Saya. Kita punya pantai yang sangat bagus. Waktu itu kita ngadain hanya sehari, setiap tamu yang turun kita tiketin atas seizin Desa Adat dan manajemen Uluwatu juga. Waktu itu kita dapat 1 kali berangkat didanai oleh itu. Nah di tahun kedua maunya kita biar kena Harbin sama Jepang, Cina sama Jepang, kita mengadakan lomba itu sama hiburan malam itu, kita ngadain band juga kan. Jadi tamu-tamu tuh turun minum sambil nonton musik waktu itu. Kebetulan pemain musiknya dari keponakan saya juga. Nah itu ngadain 3 hari hujan lebat. Jadi air daratnya itu turun sehingga tempat yang kita pakai kegiatan itu jadi sungai. Jadi sungai, pasirnya hanyut semua karena hujannya lebat sekali. Hanyut semua. Nah, apa yang terjadi? Jadi kita keluar duit 30 juta untuk bayar vendor waktu itu, yang semestinya kita sudah pakai tiket 2 tiket dapat, akhirnya kosong sekali. Kita sudah daftar. Nah, kalau kita sekarang enggak berangkat, biasanya kalau kita enggak berangkat menjelang hari H itu kita cancelin, kita di blacklist selama 2 tahun nggak boleh ke sana karena mereka sudah menyiapkan salju, perlu biaya juga. Nah apa yang terjadi? Ya Tuhan, kalau memang saya harus berangkat atas kebesaranmu, saya pasti berangkat. Bener, berapa harinya ngebel dari Bapak, saya mau buat pameran, ini dana segini, silahkan diatur. 2 hari lagi ada yang ngebel, Pak mau buat dekorasi anak saya menikah. Akhirnya kita berangkat dengan dana itu. Begitu. Memang direstui oleh benar. yang di atas berarti. Benar. Untuk selalu menjaga gini ya Bapak ya. Benar. Iya. Makanya saya banyak belajar dari pengalaman di mana kita betul-betul tulus, pikiran dan hatinya itu tidak ada kebohongan. Di situ pasti kita dibantu. Jangan dulu kan. Tidak ada niat pamrih berarti Pak ya. Benar, kita melakukan benar, sesuatu. Bekerja dengan hati. Benar, betul itu. Yes, this is last question Pak ya. Ini last question. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda Bali yang tertarik menekuni seni ukir atau bidang seni lainnya? Baik, yang pertama keinginan dulu sedikit saja ya.
keinginan saya sebenarnya dari perjalanan kita dari 2013 sampai sekarang ini, Badung kan mempunyai lomba ogoh-ogoh setiap tahun Ya, yang didanai oleh pemerintah Badung. ya, benar. Karena dulu saya berangkat sebagai pematung salju, itu berangkatnya dari seniman ogoh-ogoh, anak-anak pun seperti itu juga. Pemenang-pemenang lomba ogoh-ogoh Badung itu 1, 2, atau 3 orang itu didanai, diberangkatkan ke Harbin biar mereka punya label, artinya punya penghargaan internasional bagi anak-anak muda, sangat luar biasa, itu bisa dipakai untuk cari pekerjaan. Saya setuju nih kalau gitu. Masuk pola-pola umum. Ya, saya sudah pernah ngomong dengan Pak Kadis, enggak tahu tanggapnya seperti apa. Nah, artinya anak-anak itu berkarya biar tidak di lokal saja, Benar. tapi internasional, dia endingnya di Ya. situ. Nah, Jadi, seperti itu. ada fase-fasenya ya, Nah, ada benar. goalsnya, nanti mereka nggak buat ogoh-ogoh, ogoh-ogoh itu aja berarti nanti goalsnya biar bisa lolos, nanti biar bisa ke Harbin sama ke Betul, Jepang. betul. Semangat Iya. mereka akan bertambah jadi. Tambah ya, jadi kreativitas akan juga Ya. berputar kepala Betul. mereka, gimana caranya menghasilkan karya lebih baik. Benar. Penghargaan untuk seniman jadi lebih ada peningkatan gitu. Ada lagi Pak? Ya, jadi pesan saya kepada generasi muda selanjutnya, mari kita terus berkarya. Jangan setiap berkarya itu ujug-ujug harus cari pengakuan, harus berkarya timbul dari hati dulu, di mana kita berkarya timbul dari hati, itu vibrasinya akan positif, di mana energi positif itu akan akan berpengaruh ke orang lain. Sudah tentu nantinya bermanfaat bagi seniman-seniman kita untuk generasi muda. Ya, harapan saya seperti itu. Jadi kita sekarang sudah ada media, harapan kita sudah tua, generasi muda ini mesti harus melanjutkan kembali, karena tidak gampang mencapai akses ini, tidak gampang. Benar, Pak. Kalau orang baru masuk ke sana, dia mesti harus dites segala macam. Pernah saya ngajak ini pertama kali, desainnya itu dites sampai 2-4 kali baru lolos. Kita yang sudah sekian kali berpengalaman diprioritaskan. Kalau ini sampai hilang, kasihan sekali. Karena karena hal yang positif kita dapatkan di internasional itu sangat luar biasa. Ketika saya memulai dulu di internasional itu, saya sampai di sana merasa kecil. Dari Bali berbesar hati, wah saya bisa begitu. Sampai di situ saya ciut nyali saya melihat perkembangan seni, beragamnya perkembangan seni di internasional itu. Jadi kita banyak belajar. Ini media yang sangat bagus bagi generasi muda untuk belajar. Jangan sampai terputus. Benar. Semoga kedepannya ini bisa menjadi agenda Badung, sehingga generasi kita bisa meneruskan untuk kedepannya. Gitu. Terima kasih. Bapak ini sudah memberikan kalian jalan, seharusnya kalian tinggal ikuti aja jalannya gitu Pak ya, Bapak-bapak ini. Tapi itu begininya harapan Bapak kan, karena mungkin yang muda-muda nggak tahu gimana caranya. Nah, tadi makanya kalau misalkan bisa yang juara 1, 2, 3 si arsitek ini ikut untuk ke Malaysia Pak ya. Harbin. Kalau dari Pak Dut ada apa harapannya Pak Dut untuk gini ya, Iya. generasi muda kita? Harapannya kalau dari saya kan bergeraknya dari hotel. Jadi seniman kitchen artist di hotel itu kan bikin patung es. Bener. Nah, dari patung es itu mereka terus harus berlatih. Nah, endingnya kalau sudah pernah ikut ke kejuaraan dunia, jadi di situ wawasan terbuka. Nah, kalau udah punya ada sertifikat dari internasional, jadi nilai tawarnya tuh di hotel pasti diperhatikan. Benar. Naik Baik posisi pun cepat gitu. Naik posisi cepat ya. Dan itu ada beberapa anak-anak yang sudah kita berangkatkan, Pak Meguno niki Pak gitu. Nah, itu teman-teman. ternyata memang Meguno. Nah, apalagi kalau mereka itu ke kapal pesiar atau dan lain sebagainya. Nah, di situ jadi makanya saya dengan Pak Nyoman bagaimana caranya setiap tahun itu supaya bisa berangkat. Dan ada generasi setiap tahunnya. Makanya saya bilang tim itu kan ada 4 orang. 4 orang. Nah, kapten saya tetap,
Kemudian ada satu Senior asisten, ya. 1, 2, 3 ini juaraan. Nah, jadi kita ambil dari mereka ini. Yang juara yang Ah, ah. di kabupaten ada lomba ogoh-ogoh deh. Iya, ogoh-ogoh. Kalau kita biasanya sih ngadain lomba fruit carving Fruit dulu. carving dulu. Tapi benar-benar penilaiannya benar-benar ketat ya. Ya. Ini dari anatomi dan lain sebagainya. Itu. Nah, dari situ kita berangkatin. Nah, makanya karena dananya itu yang kemarin ini yang paling tragis. Makanya dari situ 2, dari saya 2. Gitu. Karena timnya Tiap 4. tahun ini beda-beda berarti Pak ya, 2 orang. Beda. Berarti yang berangkat tahun ini nggak mungkin berangkat tahun depan lagi untuk regenerasi ini. Tergantung kalau misalnya dia ada kemampuan dan yang lainnya tidak mau, berarti yang seniornya dia ambil yang. Artinya memungkinkan nggak Pak, kalau misalkan nanti Badung bisa membuat apa namanya fruit carving championship untuk seluruh Badung atau seluruh Bali, ya pusatnya di Badung, yang juara itu mungkin bisa ikut ke Bapak untuk ke sana. Memungkinkan nggak Pak? Oh, Mungkin kita banget. tunggu itu. Kita Sangat mungkin sekali. Sekarang Bapak ya, tahun ini impian Bapak bisa terwujud. Benar. Dan secepatnya ada regenerasi Bapak temukan di Kabupaten Badung. Ya, jadi harapan Bapak tadi ya, saya mungkin sedikit rangkum. Jadi harapannya Bapak tadi itu bagi pemenang juara nanti diharapkan mungkin dari Kabupaten Badung, kalau ogoh-ogoh dilombakan setiap tahun, pemenang juara 1, 2, 3 itu mungkin bisa mewakili nanti ya. Ya. Dan Jadi asisten mungkin Bapak. ya jadi asistennya Bapak, dan mungkin nanti tahun selanjutnya untuk berangkat bisa didanai Betul. oleh pemerintah. Pemerintah Nanti Badung. isi tulisan Badung Laman Gede di belakang. Kayak ada nyidang ke Ini, baju, Pak. Pak. Ke baju. Ke baju sih Ini aja. Pak Unewi. Jadi itu tepuk tangan buat Pak Man sama Pak Tut dulu. Terima kasih banyak Bapak. Ini Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semoga Bapak sehat-sehat Pak ya. Sehat. Pak ilmunya Pak. Ya, minta ilmunya Pak. Minta dedikasinya itu yang terpenting. Ya, dan jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook @Pemkap Badung. Badung. Benar Dan sekali. subscribe YouTube channel Pemkap Badung, dan nantikan Podcast. Jangan lupa juga like, follow, share, komen. Ya, itu yang terpentingnya. Ya, dan pokoknya nantikan aja terus podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Jumpa. Sukses sama Badung.